Semangat pagi anak-anak SD Pangudi Luhur, apa kabar hari ini? Semoga semua senantiasa sehat. Hari ini bersama saya Bu Ida, kita akan belajar tentang satuan volume dan debit. Apa yang anak-anak ketahui tentang satuan volume? Satuan volume menyatakan isi, seperti kapasitas air, minyak, volume benda, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk menyatakan banyaknya air dalam satu wadah, maka kita dapat menyatakan dengan liter atau satuan lain yang sejenis, yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Namun kita juga bisa menggunakan satuan yang lain, misalnya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan sebagainya. Nah, kita akan melihat tangga satuan volume. Ini perhatikan. Ini adalah satuan volume yang menggunakan liter. Sekarang kita dari atas ya, dari tangga yang paling atas. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Sekali turun satu tangga, maka dalam perhitungan dikalikan 10. Artinya, jika turun 2 tangga, dikalikan 100. Jika turun 3 tangga, maka dikalikan 1000 dan seterusnya. Demikian juga jika naik. Jika naik 1 tangga, maka dibagi 10. Jika naik 2 tangga, maka dibagi 100 dan seterusnya. Nah, satuan volume yang lain yang digunakan yaitu dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Ini sekali turun satu tangga, maka dikalikan 1000. Jika 2 kali turun tangga, maka dikalikan 1 juta. Demikian juga jika naik 1 tangga, dibagi 1000. Jika naik 2 tangga, maka dibagi 1 juta. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara satuan volume yang kita pelajari tadi. Ini adalah tangga satuan volume yang menggunakan kubik, sedangkan yang saya tunjuk ini yang menggunakan liter. Apakah hubungan antar satuan volume ini? Coba kita perhatikan. Meter kubik dengan kiloliter. Ternyata 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan mililiter. Demikian pula, perhatikan, 1 sentimeter kubik bisa disebut juga sebagai 1 cc atau kubik sentimeter. Sehingga 1 cc sama dengan 1 mililiter. Sebagai contoh, yang pertama, 3 dekaliter ditambah 0,5 meter kubik diubah ke dalam liter, maka masing-masing satuan harus kita ubah ke dalam liter. Dekaliter diubah ke liter. Caranya bagaimana? Dekaliter ke liter turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Sedangkan meter kubik, ingat 1 meter kubik artinya 1 kiloliter. Sehingga 0,5 kiloliter diubah ke dalam liter, turun 3 tingkat, maka dikalikan 1000. Hasilnya adalah 30 liter ditambah 300 liter,
sama dengan 330 liter. Contoh kedua, Paman mengisi bak penampungan air sebanyak 0,85 meter kubik. Air tersebut digunakan sebanyak 175 desimeter kubik. Berapa liter sisa air yang masih dalam penampungan? Maka caranya adalah air yang di dalam penampungan dikurangi air yang digunakan. 0,85 meter kubik dikurangi 175 desimeter kubik. Meter kubik diubah ke dalam liter. Liter setara dengan desimeter kubik. 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Maka ketika meter kubik diubah ke dalam desimeter kubik, turun 1 tingkat sehingga dikalikan 1000. Sedangkan ini desimeter kubik karena sama dengan liter, maka tidak mengalami perubahan. Sekarang kita tinggal hitung 0,85 kali 1000. Hasilnya adalah 850 liter dikurangi 175 liter. Hasilnya adalah 675 liter. Mudah ya? Nah, sekarang kita coba menebak. Perhatikan. Kita akan mencari tahu berapa sentimeter kubik volume batu dalam gelas ukur. Coba perhatikan gelas ukur yang pertama. Ketinggian air menunjukkan 30 cm kubik. Kemudian gelas ukur yang kedua. Kondisi gelas ukur ini ketika dimasukkan ada sebuah batu yang masuk dalam gelas ukur, maka ketinggian air mencapai 40 cm kubik. Kita tinggal mencari berapa volume batunya. Untuk mencari volume batu, kita cari selisih ketinggian pada tabung yang kedua dengan tabung yang pertama. Ketinggian pada tabung yang kedua menunjukkan 40 cm kubik, sedangkan ketinggian tabung yang pertama 30 cm kubik. Selisihnya 40 cm kubik dikurangi 30 cm kubik. Hasilnya adalah 10 cm kubik. Jadi volume batu yang dimasukkan adalah 10 cm kubik. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang debit. Debit merupakan perbandingan antara volume dan waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Satuan debit yang biasa digunakan misalnya meter kubik per jam, meter kubik per menit, meter kubik per detik, sentimeter kubik per menit, sentimeter kubik per detik, liter per jam, liter per menit, liter per detik, dan sebagainya. Sekarang kita belajar mengubah satuan debit. Contoh, 60 desimeter kubik per jam akan kita ubah ke dalam sentimeter kubik per menit. Perhatikan satuan volumenya. Dari desimeter kubik diubah ke dalam sentimeter kubik, jam diubah ke dalam menit. Desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tingkat, maka dikalikan 1000. 1 jam ada 60 menit, maka hasil perkaliannya 60.000 cm kubik per 60 menit, sama dengan 1000 cm kubik per menit. Contoh yang kedua, 600 ml per detik diubah menjadi liter per menit. Mililiter diubah ke dalam liter, kemudian detik kita akan mengubah ke dalam menit. 600 ml diubah ke dalam liter, maka naik
sebanyak 3 tingkat. Naik 3 tingkat, maka dibagi 1000. Kemudian dibagi 1 detik. 1 detik diubah ke dalam menit, maka 1/60. Pembagian yang melibatkan pecahan, maka diubah dalam bentuk perkalian. 600 liter per 1000 kali 60/1 menit. Ini tinggal dihitung aja. 600 kali 60 adalah 36.000 dibagi 1000. Hasilnya 36 liter per menit. Lalu bagaimanakah jika kita mau menentukan debitnya? Kita menggunakan segitiga ajaib lagi. Tetapi ini kaitannya dengan volume, debit, dan waktu. Biar anak-anak mudah mengingat, maka bisa diingat VDW, volume, debit, waktu, atau VDW. Bagaimanakah jika kita akan mencari debit? Kita akan mencari debit, maka D-nya ditutup. Yang kelihatan adalah V dan W, volume dan waktu. Atas bawah maka dibagi. Sehingga debit sama dengan volume dibagi waktu. Jika kita mau mencari waktu, maka bagian waktu W kita tutup. Maka yang kelihatan adalah V dan D, volume dan debit atas bawah dibagi. Maka waktu sama dengan volume dibagi debit. Bagaimanakah jika mencari volume? Maka bagian volume ditutup. Yang kelihatan adalah D dan W, debit dan waktu. Sama-sama di bawah, maka dikalikan. Sehingga volume sama dengan debit kali waktu. Nah ini sudah ada ringkasannya. Kemudian, nah ini kita akan belajar kaitannya dengan debit. Jadi ada soal-soal yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Contoh yang pertama. Ini ada ilustrasi. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Berapa liter per detik debit air yang mengalir ketika pengisian air minum dalam galon? Yang kita cari adalah debitnya, satuannya adalah liter per detik. Baik, kita selesaikan. Kita tulis terlebih dulu, yang diketahui adalah volumenya, 18 liter. Waktu, 1 menit. Kita ingat kembali, mau mencari debit, vol dewa, maka volume dibagi waktu. Volumenya 18 liter, sedangkan waktunya 1 menit. Yang diminta, satuan debitnya adalah liter per detik, maka kita ubah 1 menit ke dalam detik. 1 menit ada 60 detik, maka 18/60. Ini masing-masing kita bagi 6 ya. Jadi hasilnya 3/10. Jadi 3/10 liter per detik atau 0,3 liter per detik. Contoh yang kedua, ini ada bendungan ya. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapa desimeter kubik per detik debit air pada pintu bendungan tersebut? Debit, volume dibagi waktu. 1.200 desimeter kubik per 3 detik sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Mudah ya, jadi debitnya adalah 400 desimeter kubik per detik. Contoh yang ketiga, ini ada gambar keran air dan bak mandi. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik.
Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa detik waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Kita mencari waktu. Kita ingat kembali, vol dewa, waktu, maka volume dibagi debit. Volumenya adalah 160 liter dibagi 0,8 liter per detik. 160 liter dibagi 0,8 bisa kita ubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8/10. Karena ini ada pembagian yang melibatkan pecahan, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 160 liter kali 10 detik per 8 liter. Hasilnya sama dengan, ini bisa disederhanakan sebenarnya. Masing-masing dibagi 8. Ini dibagi 81, ini dibagi 8 adalah 20, sehingga 20 kali 10 hasilnya 200. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar.